Selamat pagi menjelang siang. Ini udah siang sih, udah hampir jam 12 siang. Ketemu lagi sama Mas Bo, jalan lagi di Bogor yang banyak angkotnya. Nah, ini saya sedang perjalanan dari stasiun Bogor ke Tajur. Saya mau ke Pool Harapan Jaya Ciawi. Wah, udah pasti tahu lah ya kalau mau ke Pool Harapan Jaya Ciawi tanggal-tanggal segini ini mau ngapain. Udah pasti mau menikmati Avante D1 punya Harapan Jaya yang kemarin baru jalan pertama dari Surabaya, dan hari ini dia jalan pertama dari Bogor ke Surabaya sebagai armada paten Surabaya Bogor pergi pulang dengan kelas super luxury. Ya, kita sambil menikmati pemandangan kota Bogor yang sejuk-sejuk teduh gimana gitu sambil mendung-mendung, tapi belum hujan. Sekarang sudah jam setengah 1 dan saya sudah di Pool Harapan Jaya di Tajur Bogor. Dan di sini udah tadi ada 3 bis di sini, kelas eksekutif, kelas VIP, sama satu lagi super luxury. Eksekutif tadi Mercy 1836 udah berangkat duluan. Di sebelah sana masih ada yang VIP, itu nggak tahu deh tujuan mana. Mungkin Tulungagung sih kalau nggak salah ya. Nah, dan yang sekarang ini untuk pertama kalinya ada bis Harapan Jaya dari Bogor langsung ke Surabaya. Kalau dulu kan belum ada, dulu sempat ada yang eksekutif kalau nggak salah ya. Aku nggak terlalu paham sih yang dulu awal-awal dia buka Surabaya Jakarta. Cuman kalau sekarang ini Bogor ada lagi dan kelasnya super luxury. Ya, dia pakai Avante D1, chasisnya Scania Kapas 10. Wah, ini yang pertama ini D1 Avante D1 yang pertama, ada 2 unit sih, 2 unit Avante D1 yang pertama itu milik Harapan Jaya, dan ini dipakai untuk jalur Surabaya Bogor pergi pulang. Avante D1, bodi Avante yang setinggi bodi ultra high deck. Jadi ini bis single deck tapi tinggi banget. Coba dilihat tuh, ini bagasi segede gaban, motor aja masuk nggak pakai lipat-lipat, nggak pakai copot-copot spion itu. Dan ini bagasi ini di atas ini juga bagasi juga, dan ini bagasinya gede, tetap gede di atas roda ini. Jadi ini mau bawa macam-macam juga bisa. Nah, sementara di belakang ini kayak nggak ada perbedaan yang mencolok antara Avante D2 dengan D1. D2 itu yang double decker, yang dulu sekitar berapa ya, hampir 2 tahun yang lalu mungkin saya pernah naik itu dari Pulau Gebang ke Surabaya. Ini secara umum sih mirip-mirip ya. Di situ juga ada kamera lagi. Nah, kelihatan ya itu, nggak ada spion. Jadi cuma apa istilahnya, cenilan, bosone bowo, cenilan
kecil-kecil gitu, itu isinya kamera. Ada kamera yang untuk ngadep ke belakang, satu lagi ke bawah. Nah, jadi blind spot itu juga tidak terlewatkan, bisa kelihatan semua. Nah, si Harapan Jaya VIP sudah berangkat. Tadi itu VIP nggak tahu tujuan mana ya, Madiun, Ponorogo, atau mau Spai, kalau mau Spati. Iya, mau Spati ya, atau Tulungagung, nggak tahu. Ini sekarang dia udah berangkat, jadi kita bisa lihat sebelah kanannya. Yang di sini nggak ada pintunya, kalau sebelah kiri kan ada pintunya. Sekali lagi informasi bahwa bis ini tingginya setara dengan bis ultra high deck Adiputro itu ya, Jetbus ultra high deck. Dan ini namanya Avante D1, Avante D1. Mesinnya udah dinyalain, suaranya gurih banget, gurih, renyah, kok gurih sih, dasar aku. Dia nggak punya spion, dia pakainya mirror cam, jadi spionnya pakai kamera yang ada layarnya di dalam. Ini adalah bis pertama di Indonesia yang menggunakan mirror cam. Bukan cuma mirror cam, tapi juga 360, bukan 360 kamera ya, bukan kamera 360, tapi 360 view. Jadi bisa menampilkan tampilan 360 derajat di sekeliling bis, karena ada kamera di depan, di samping, di mana-mana ada kamera. Dan seperti waktu first impression ketemu Avante D2 di Gias ya itu ya, Gias 2019. Di bagian kanan belakang itu ada pintu di bawah, dan pintu ini tembus ke bagasi. Dan ternyata di D1 ini juga ada pintunya, tetap dipertahankan. Ya soalnya bagasinya juga gede yang ini. Ini suasana ruang tunggu dari Pool Harapan Jaya di Tajur. Cukup nyaman ya, bersih. Loket di sana, loket tiketing. Nah ini Harapan Jaya itu juga melayani kiriman makanan frozen. Sudah hampir setengah 2, berarti bentar lagi kita berangkat. Untuk review-review, maaf ya, sederhana-sederhana saja review dari saya. Eksterior, nanti kita lihat interiornya. Dari tadi dibolehin sih sebetulnya masuk, ayo ikut, review di dalam, cuman nanti aja lah sekalian kalau lewat jalan. Ketemu ini dengan Mas siapa? Ilham. Ilham, mantap. Nonton juga kemarin? Oh, enggak. Cuma biasa Ikut dari Surabaya kemarin berarti? Enggak juga? sini. Oh. Kirain sini ya. Oh, siap. Wah, siap. Nah, ikut? Siap, hati-hati di jalan. Siap. Terima kasih banyak. Makasih sudah mampir, hati-hati Mas Bowo. Siap. Surabaya. Mas ya Mas. Oke. Markisu, mari kita masuk. Wah ini, begitu masuk langsung ada pintu sekat. Ini kursi pijat. Kursi pijatnya gede banget. Dan di dalamnya ada toilet. Yuk kita lihat lagi nanti. Di sini ada pintu Doraemon, pintu kemana saja. Nanti kita lihat juga. Kita masuk dulu. Gede tenan John, kursi ini John.
2 kurang seperempat berangkat cus meninggalkan Pool Harapan Jaya Tajur Bogor. Ini kita menyusuri jalan raya Bogor Ciawi ke arah bawah, ke arah kota Bogor. Nanti ngambil penumpang di Baranang Siang mungkin ya. Kalau untuk lintasannya sendiri ini nanti dari Tajur dia ke Baranang Siang, terus Cibinong, Jati Jajar mungkin juga masuk, mungkin kalau ada penumpang Depok ya. Terus Harapan Jaya Pasar Rebo, Pool Pasar Rebo. Sekarang kita waktunya menikmati. Kita mulai dari kursi yang jumbo. Ini kursi saya di nomor 6A. Nah, jadi saya nggak duduk di depan karena suatu hal. Saya duduk di kursi nomor 6A. Nah, kursinya rimba kencana high, dan ini jumbo dengan legress double yang bisa panjang itu, jadi itu dilipat, nanti kita bisa panjangin, nanti kita lihat. Dan ini dulu saya pertama kali nyobain kursi rimba kencana yang model kayak gini ini di 27 Trans beberapa bulan yang lalu ya, udah hampir setahun tuh. Jadi ini kursi single, kursi 1, dan ini yang kursi 2, kursi double. Wah, semua kursi dilengkapi dengan selimut dan juga bantal. Sampai belakang sini. Ini total ada 24 kursi penumpang. Cuman ada bedanya. Bedanya adalah kalau kursi baris kedua ke belakang itu kursinya 1, 2 macam ini, di bagian depan sana beda. Bagian depan sana itu model yang seperti social distancing itu loh, yang kursinya 1, 1, 1. Nah, tadinya itu saya di kursi nomor 1A, depan sebelah kiri. Cuma kemarin 1 hari sebelum keberangkatan saya di WA sama Mas Tito, Mas Andreon Pratikto. Itu kaca depan itu gelap, jadi mungkin itu kaca filmnya terlalu gelap ya kalau menurut saya. Jadi oke, saya langsung WhatsApp perwakilan Harapan Jaya Bogor, saya request pindah bangku dan saya pilih ke kursi nomor 6A ini. Ini sandaran kaki, ini kan bisa naik turun ya, dengan tuas ini bisa naik turun, bisa diturunkan. Tapi kalau posisi naik ini bisa ditambah lagi, ini dibuka aja. Nah, jadi sandaran kakinya double. Zaman dulu mungkin kita ingat bis Mulyo Indah ya, dulu yang punya kayak gini, Mulyo Indah Sumba Putra tuh punya kayak gini dulu. Nah, terus sekarang Rimba Kencana membuat yang seperti ini. Kursi paling lega itu kursi baris kedua, nomor 2, 2B dan 2C. Soalnya depannya jauh banget. Nah, ini kursi baris pertama yang 111. Legressnya beda. Legressnya model yang seperti punya Rosalia Indah dulu. Dan ada avotnya. Kalau kursi baris kedua ke belakang nggak ada avot. Kalau bis ultra high deck yang Adiputro itu kan penumpang bisa masuk dari pintu tengah atau dari pintu depan. Dari pintu depan begitu penumpang masuk langsung ke kanan naik tangga. Tapi di Tentrem enggak, penumpang tidak naik dari pintu depan tapi dari pintu tengah. Jadi aksesnya cuma satu. Terus dari ruang depan, ruang kru atau kabin driver ke kabin penumpang, aksesnya gimana? Kalau dari depan nggak bisa langsung ke belakang. Oh, itu ada pintu Doraemonnya. Nah, ini ada pintu kemana saja. Pintu Doraemon ini penghubung dari akses dari ruang kru ke kabin penumpang. Jadi lewat sini. Pintunya kecil sih, cuman kan cuma untuk aksesnya kru aja ya. Nah, tadi saya bilang toh, dari pintu masuk langsung ada pintu lagi di sini. Ini adalah pintu untuk menuju ke itu, satu ada toilet. Iya, di depan. Di depan ngeri banget tadi. Dan 2 ini ada kursi pijet di sini. Pernah naik tinggal, tapi itu beda.
Nah, ini di sini toilet. Toilet. Standar sih ya toiletnya. Toiletnya standar aja. Toilet sempit ala-ala bis dan seperti bis UHD dan double decker ya. Yang toiletnya di bawah. Seperti ini. Nah, di sini ini adalah smoking area. Smoking areanya itu cuma bisa untuk 1 orang. Dan ini sekaligus jadi kursi pijat. Wah, ini kursi pijatnya gede, jumbo. Saya belum pernah lihat nih kursi pijat yang model seperti ini di bis-bis yang lain. Dulu Harapan Jaya juga punya kursi pijat di super luxury class, di yang body Avante yang lama itu. Tapi modelnya nggak kayak gini, ini lebih gede ini. Dan ini sampai kepalanya juga kepijat nih. Menarik nih ya kayaknya. Nanti deh, coba deh. Wah ini kursinya pijat, kursi pijatnya jumbo, lebar. Tapi saya nggak mau nyobain sekarang. Cobainnya nanti aja kalau di perjalanan, di tol udah malam gitu, sambil leyeh-leyeh. Cuma ini ya nggak bisa lihat pemandangan juga sih, itu pemandangannya tangga ke atas. Nanti aja. Untuk memenuhi kebutuhan minuman hangat. Nah, ini di sini ada dispenser. Bisa air yang biasa dan bisa air yang panas. Wah, ini mantep ini. Sekarang kita lihat ya, di atas ini kalau dilihat kok nggak ada ini lubang untuk USB port untuk ngecas. Biasanya kan ada USB port di sini. Tenang, USB port tidak di sini, tapi di tempat yang lebih nyaman. Tuh, jadi USB port tersedia di depan sandaran kursi. Ada USB port dan stop kontak biasa. Tapi ingat, ini bis, jadi hanya bisa mengecharge handphone, bukan yang lain ya, hanya handphone saja. Bukan laptop, bukan kamera, bukan baterai kamera, bukan power bank, pokoknya cuma bisa untuk ngecharge handphone saja. Mari kita menikmati kenyamanan. Kalau naik Harapan Jaya itu sudah menikmati kenyamanan. Tadinya di kursi depan ternyata gelap, oke nggak masalah, di kursi sini pun jadi. Wah, di sini saya dapat kaca yang lebar, pandangan luas kiri kanan, ya kan. Wah, mantap. Ini petugas agen Harapan Jaya Baranang Siang. Sangar tuh, bapak-bapak 2, mereka hunting juga. Terminal Baranang Siang. Nah, ini kita masuk tol Jagorawi. Kemungkinan nanti kita keluarnya di Citerep untuk menuju ke Cibinong. Ada satu hal yang saya kelupa tadi nggak review. Tentu saja itu ada cup holder sama bottle holder. Itu gede-gede itu. Ada 1, 2, 3. Dan yang pasti di sini ada meja. Nah, ini ada meja. Ini dibuka. Terus ini ada talinya gitu, ditarik ya, masih berat sih, masih baru. Nah, stop, ada mejanya. Satu keuntungan kalau ada mejanya tuh gini, bisa buat makan, bisa buat makan ya, makan tuh. Sekarang kita udah di Jalan Raya Bogor, kita menuju ke mana? Kalau nggak salah sih ke Cibinong dulu ya, apa langsung ke Jati Jajar ya? Oh iya betul. Omong-omong, ini kordennya, dan ini pemilihan warnanya pas banget ya, kelihatan ya warna-warnanya kayak gini nih, jadi kelihatan mewah elegan tuh loh, apik banget. Dan ini kordennya tebel.
Bagus, bukan kaleng-kaleng. Ya jelas bukan kaleng-kaleng, ngomong ini korden. Begitu sampai di agen-agen, bis ini langsung jadi sorotan, langsung jadi tontonan orang-orang. Mulai dari petugas agen, penumpang yang ada di agen tersebut, sampai orang-orang umum yang nggak mau naik bis. Mereka beberapa bahkan ada yang notice bahwa bis ini nggak ada spionnya. Wah, jadi mereka langsung lihat. Ya soalnya kelihatan aneh ya, langsung mencolok banget gak ada spionnya. Nah, mereka juga penasaran nih, pengen lihat dalamnya kayak gimana. Ya kali ini memang sengaja berhenti di semua agen lintasan, walaupun gak ada penumpang. Ya sekadar untuk show off atau pamer, nunjukin, ini loh, sekarang ada bis ini di jalur sini. Wih, talas. Saya dari Cibinong kita bergerak ke utara, masih di Jalan Raya Bogor, karena kita akan menuju ke Terminal Jati Jajar Depok. Terminal Jati Jajar ini mungkin ya bisa dibilang masih relatif baru ya terminalnya, dan di sini cukup ramai. Banyak perusahaan otobus yang buka trayek ke sini, penumpangnya ramai, bahkan penggemar bisnya juga ramai di sini. Terminal Jati Jajar lumayan ramai. Ada BJU, di sebelahnya ada Garuda Mas Osor. Ini BJU Scania. Ini di sini berhenti agak lama karena sekalian pameran bis baru. Saya tuh beberapa kali ikut trip-trip line trayek baru, bis baru gitu, pasti selalu ada pamer-pamernya gini. Jadi tapi kalau aku sih bisa maklum sih kalau misal jadi lebih lama, karena mereka show off dulu. Wujud spion dari mirror cam ditampilkan di sini. Kiri, kanan. Budal Jati Jajar. Wah, rame ini umum. Ketok. Lepas Jati Jajar ini kasihkan ngobrol. Ngerti-ngerti wis tekan Pasar Rebo ae yo. Iya, seru ya ngobrol. SDM ada. Jalan sempit masuk dul Pasar Rebo. Masih dada-dada tapi sopo aku ngaruh. Kenalan dhewe lagi. Wah, D2 nih sih. Masih ada berangkat baru. D2-nya masih di sini. Saya hilang. Wah.
Iso parkir bersanding sama D2 ya iki ya. Wah, cocok iki. Sanding no bisa nih foto Iya, bersama. foto bersama sih Dani. Oke, sampai ketemu lagi. Ketemu Dodi. Yo kali aja sama di pasrah ngurusi gimana. Aku selalu di bedah itu. Wih, jajaran D1, D2. Parkir sebelahan D1 dan D2. D2 ini dulu saya naik dari Pulau Gebang ke Surabaya. Tahun berapa ya? 2019 akhir. D2 berangkat. Untung D2-nya nggak berangkat dari tadi. Kamu ini ngapain di sini? Loh, biasa nge-review ini. Kalau nge-review tuh ikut, ayo ikut. Mas Reza, ini aku belum dibayar. Wah iya, ini gimana Mas Reza? Ini karyawannya belum dibayar. Belum dibayar, gak bisa naik ini Mas, kepengen ini loh. Mana? Mention Reza Business Nation. Reza Tokyo. Reza Tokyo, Reza ya toh? Tokyo, tolong. Reza Tokyo. Ini tolong ini karyawannya dibayar dulu. Bodinya yoi. Gambar kudanya gede. Setelah menaikkan penumpang yang lumayan banyak ternyata dari Pasar Rebo ini, ternyata banyak juga yang tergoda sama bis baru ya. Ini penumpang biasa ya, bukan penggemar bis. Sekarang jam 5 sore kita berangkat lagi dari Pool Harapan Jaya Pasar Rebo. Yang jaket biru dadah-dadah tadi itu namanya Mas Bayu, Instagramnya Bayu Keren. Banyak nge-review bis-bis klasik juga. Jam 5 berangkat Pool Pasar Rebo dan ketambahan satu anggota. Woi. Ada Mas Sindu yang jauh-jauh dari Karawang. Walah nyegat kene itu nih. Ini Nggak ngerti nih, bisa mlebu kelari. ngerti ngono nyegat kelari. Ya wis. Selamat tidur. Tidur. Tidur aja. Yuk. Dari tadi saya malah belum nunjukin tiketnya ya. Nah ini wujud tiketnya, sudah model print seperti ini. Dan untuk kelas super luxury dari Bogor ke Surabaya itu dipatok di harga Rp385.000. Sudah termasuk makan malam dan snack pagi. Itu ada kupon makan siang itu khusus untuk perjalanan ke arah Sumatera. Lewat Pasar Rebo, ini deretan agen-agen bis Pasar Rebo, kios-kios dan agen-agen bis malam. Nah itu lewat Pool ke Gunung Harta Pasar Rebo. Dari Pool Tajur ke agen Baranang Siang, lanjut Cibinong, Terminal Jati Jajar, Pool Harapan Jaya Pasar Rebo. Pemberhentian berikutnya adalah agen Harapan Jaya Jati Asih, di mana di sini memang satu komplek ya, jadi satu komplek, satu kawasan dengan banyak agen-agen bis lainnya di Jati Asih. Dan di sini menaikkan satu penumpang saja. Naik satu penumpang, langsung lanjut lagi. Di Jati Asih ini lumayan banyak juga teman-teman penggemar bis yang sengaja nungguin bis ini datang masuk di agen Jati Asih. Cuman sayangnya bis ini bisa dibilang ya molor sejam ya. Tadi lepas dari Pasar Rebo aja udah jam 5, harusnya jam 4. Soalnya tadi sempat mampir-mampir banyak agen untuk show off, untuk pamer. Ini ada
bis baru di trayek Bogor Surabaya. Jadi mungkin mereka mengharapkan sampai sini masih terang, ternyata sudah agak redup. Tapi nggak apa-apa, semoga hasil foto dan videonya bagus-bagus ya. Selepas Jati Asih, saya mulai mau leyeh-leyeh, nyantai. Legres saya buka semua dan ternyata kaki saya nggak mentok kursi di depannya. Belas nggak mentok. Wah lumayan ini, bisa lurus kakinya. Dan kali ini kita keluar dari wilayah Jabodetabek, wilayah Jakarta, Bekasi juga, ditemani dengan mendung dan hujan di sore hari. Sebenarnya saya ngarep-arep hujan itu sejak dari Bogor, cuman ya mungkin alam berpihak pada harapan saya ya kan, biar bisa show off dulu di agen-agen lancar tanpa halangan hujan. Baru setelah gelap hujannya turun. Ini kita melewati rest area kilometer 19, dimana itu hujan itu ya. Cuman kayaknya ini di dalam bis, kalau di dalam bis sih nggak kehujanan. Maksudnya ini di bisnya ini nggak kehujanan karena kita melewati jalur kanan, yang artinya berada di bawah jembatan atau jalan tol layang Jakarta Cikampek. Padahal tuh yang sebelah kiri tuh hujan deras itu. Jalan di luar lagi macet. Ini mana ya, daerah Cikarang, Kelari. Udah lewat sih kalau Cikarang, mungkin Kelari, daerah-daerah Karawang. Di luar lagi macet. Sekarang saatnya nyobain kursi pijetnya. Jangan lupa, walaupun cuma sebentar, dicoba. Gitu ya. Ya, coba dulu lah. Bergetar-getar. Coba lihat. Kelihatan nggak sih? Ini loh, bulat-bulatnya pada jalan. Ini yang di kepala, yang di leher juga gerak-gerak. Sama aku bahagia banget tuh lihat kayak gini. Wah, enak terang. Ini saya lagi cuma pengen dipijitin lehernya aja sih, pengen dipijit lehernya. Dan itu saya cuma nyalain yang untuk leher, yang untuk punggung kan, yang untuk punggung ini mati, ya saya nyalain. Oh enak ternyata. Agen Harapan Jaya Kelari jadi agen penjemputan penumpang yang terakhir, menjadi titik penjemputan penumpang yang terakhir untuk Harapan Jaya Super Luxury di trayek Bogor Surabaya. Dari Tajur Berenang Siang, Cibinong, Terminal Jatijasar Depok, Pul Harapan Jaya Pasar Rebo, Jati Asih, dan sekarang terakhir Kelari. Dari sini kita langsung kembali lagi masuk tol. Video memang berakhir di sini, tapi video total perjalanan saya ke Surabaya belum berakhir. Ini baru video bagian 1. Saya tadinya mau bikin 1 part, ternyata nggak bisa, kepanjangan. Oke, nanti di part 2 nanti saya akan makan nasi goreng, makan rawon, belum lagi nanti minum-minuman anget. Wis pokoknya akeh lah. Dan mungkin ada sedikit drama di video bagian kedua nanti. Ya wis, pokoknya ditunggu aja ya video part keduanya. Segera tayang setelah video ini tayang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.